Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, kita senantiasa bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, belajar bersyukur sama Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah ngomel, tapi belajar berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita senantiasa minta pimpinan Tuhan, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Itulah firman Tuhan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nanti kita baca dalam kitab Yeskiel pasal 45 ayat 9 sampai 25. Atas rahmat anugerah Tuhan sudah mendekati Yeskiel pasal yang terakhir. Besok pasal 46. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, biar hari demi hari kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Maka jiwaku teduh, kita merasa tenang, damai, sejahtera, sukacita kalau kita melangkah bersama dengan Yesus. Biar hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan harus serta saya, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, barulah engkau ku tepat. Haleluya. Maka jiwaku tenang pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhan Yesus. Amin. Tuhan harus serta saya, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan tenang. Amin. Haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhan Yesus. Amin. Tuhan harus serta saya bila hati pun berat. Jadilah Yesus harapanku, hanya di dalam Dia ada damai. Amin. Haleluya. Maka jiwaku tenang pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Amin. Haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah-Ku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Maka jiwaku tenang pada jalan salib-Mu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu.
Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang pada jalan salib-Mu. Aku mau pilih Kau Yesus dengan setia dan taat. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilapku. Tuntunlah hidup Kau Yesus, Roh Kudus ajar aku. Amin, haleluya. Roh Kudus ingatkan aku untuk aku selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sampai langkahku bersama Yesus. Haleluya. Sampai langkahku yang terakhir, aku mau setia dan taat. Sampai aku bersama Yesus di surga selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam ini tanggal 11 September 2023, kita bersyukur semua kan anugerah Tuhan. Kita hari demi hari kita minta pimpinan Tuhan. Sesuai dengan tema firman ini, malam hari ini, lakukan keadilan dan kebenaran. Kita bisa bertindak adil, bertindak kebenaran kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, ini menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan kita bersama. Minta sama Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini menjadi kerinduan kita. Sebab kalau di dalam dunia banyak jalan yang menuju sesat. Dunia banyak jalan, saudara. Tapi jalan ke surga hanya satu jalan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti barang asli itu satu, saudara. Tapi barang palsu ada KW2, KW1, KW3, banyak barang palsu. Tapi barang asli satu. Dan kebenaran satu tunggal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Artinya Yesus satu-satunya jalan. Kalau kita melangkah di dalam jalannya Tuhan, jalan Tuhan membawa kita kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Yesus berfirman pula dalam Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, keluar masuk selamat, saudara. Coba saya mau baca. Yohanes 10 ayat 9, saudara. Biar kita penuh dengan firman Tuhan, supaya kita jangan sampai salah jalan, saudara. Ya. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Amin. Biar hari demi hari kita minta sama Tuhan, Tuhan, tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Bawa aku di dalam kebenaran-Mu, dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah yang benar. Dan kita menantikan setiap hari, setiap saat. Seperti saya sampaikan firman Tuhan, malam, pagi, malam, pagi, malam. Tiap hari, setiap saat.
Biar kita diisi dengan kebenaran Tuhan. Supaya kita tidak jalan yang salah, tapi melangkah di jalan Tuhan. Apalagi saat ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Banyak jalan manusia menuju kepada kesesatan. Dalam Amsal Sulaiman 16:25, banyak jalan disangka orang jalan yang lurus, padahal ujungnya maut, saudara. Benar ini. Maka pentingnya kita jangan sampai salah langkah. Sampai saudara jalan menurut jalannya sendiri. Ya, Amsal Sulaiman 16:25. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Maka pentingnya setiap kita, apapun yang kita punya rencana, kita serahkan kepada Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 9, hati manusia mikirin jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Biar hari ini hari seperti malam ini, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu tadi sudah beraktivitas, dan besok lagi beraktivitas, minta Tuhan tuntun langkah hidupku, supaya aku melangkah di dalam keadilan, di dalam kebenaran Tuhan. Seimbang berarti. Ada salib, ada vertikal, dimensi horizontal. Vertikal andalkan Tuhan. Kalau kamu andalkan Tuhan, kita andalkan Tuhan, maka horizontal Tuhan akan buka jalan. Karena sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca saat ini Yeskiel pasal 45 dari ayat 9 sampai 25 supaya kita selesai baca ayat ini. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tapi lakukan keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang musir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari, melalui firman Tuhan ini, bukan berarti firman Allah hanya berlaku ribuan tahun yang lalu, tidak berlaku saat ini. Tidak. Ini firman Allah berlaku untuk saat ini. Karena dasarnya kita harus melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Ini firman Tuhan. Kalau ini firman Tuhan berlaku dulu, firman Tuhan juga berlaku saat ini. Karena tidak ada ayat mengatakan ini firman berlaku dulu saat ini enggak berlaku. Tunjukkan ayat saya. Enggak ada. Tapi hidup kita melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini tepat. Mari kita bertindak di dalam keadilan. Di dalam kebenaran Tuhan. Hentikan kekerasan suami istri. Kalau ribut-ribut jangan main mukul. Kita jangan pukul. Ini buktinya. Ya, yang siapa itu yang masuk di TV. Yang menganiaya orang, memukul sampai pingsan dan sebagainya. Dihukum pidana. Berarti sesuai firman. Hentikan kekerasan. Setiap kita mari bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan ya. Ayat yang ke-10. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betul lah patut ada padamu. Mari. Neraca itu artinya alat ukur. Jadi kita dalam hidup kita harus punya alat ukur yang benar. Alat ukur yang benar isinya firman Tuhan. Sumber kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Eva yang betul, bat yang betul patut ada padamu. Eva dan bat itu adalah ukuran berat, saudara. Ya, kalau eva untuk benda padat seperti beras, gandum, ya, benda padat. Tapi kalau bat itu untuk benda cair, minyak. Tapi sama. Bat dan eva itu beratnya 36 liter. Ya, sama. Maka dikatakan ayat 11, sepatutnya eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang diantara, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi mut homer lah ukuran titera. Jadi artinya, jadi kita harus adil, benar sesuai firman Tuhan ya. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gerah. 5 sikal, ya 5 sikal, 10 sikal, ya 10 sikal, dan 5 sikal adalah 1 mina. Jadi kalau kita lihat sini saudara ya, homer itu sama dengan 10 eva, sekitar 360 liter kalau 10 eva. Dan sekurang lebih ya 36 kalau 36 liter di gantang, satu gantang kurang lebih 5 liter lebih ya Bapak Ibu ya, 36 liter kalau 10 eva 360 liter. Kalau kor 10 bat saudara. Kalau mina 60 sikal saudara, itu kalau menurut ukuran Yahudi. Satu sikal itu sekitar 40 gram ya, 2,5 ons ya. Itu ukuran bangsa Israel. Dan intinya secara rohani buat kita, mari kita ukur dengan ukuran firman Tuhan. Sehingga kita kalau ukuran firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, maka hidup kita melangkah dalam kebenaran Tuhan. Makanya tadi, bahwa aku di dalam kebenaran Tuhan. Supaya jangan sampai sudah ikutin pergaulan-pergaulan yang sesat. Ya, tapi ikuti firman Tuhan ya. Terus berikutnya, inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan, 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari satu kor adalah sama dengan 10 bat.
seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik suatu kaum keluarga Israel. Semua itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus kepada Raja Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curan pada hari raya, bulan-bulan baru, hari raya Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ia yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Jadi artinya ini banyak bicara korban-korban. Sama dengan saat ini. Kristus Tuhan sudah melakukan pengorbanan yang sempurna demi keselamatan kita. Harus ada harga yang dibayar, saudara. Ya, gratis sih gratis. Tapi harga yang dibayar yaitu apa? Pengorbanan Kristus. Demikian kehidupan kita, mari. Firman Tuhan katakan dalam Matius 16, ikut Yesus, pikul salib. Ya, harus ada bayar harga. Mari ikut Yesus seperti saya ikut Yesus. Setiap pagi malam, bangun pagi, kadang-kadang tidak tidur atau tidur sejam 2 jam saya. Tapi demi Tuhan Yesus, demi cintaku kepada Tuhan Yesus, demi cinta kita pelayanan kepada banyak jiwa-jiwa. Hidup hanya satu kali, tidak toleransi waktu. Tapi apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan katakan untuk pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Mari kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Dan berikutnya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah dan sucikanlah tempat kudus itu. Bagi Tuhan, jangan sampai mempersembahkan korban celah. Tapi mari hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada 4 sudut jarum keliling ada pada mezbah dan pada tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikian engkau harus perbuat pada hari pertama bulan ke-7 demi orang-orang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa ketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Dan selama 10 hari, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Ternyata hari Paskah ada dalam Alkitab, saudara ya. Seringkali kita melakukan hari Paskah, hari kemenangan. Hari Jumat Agung, hari Paskah. Ini ternyata hari Paskah juga di dalam Alkitab ya. Hari berkemenangan ya. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan korban karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari raya itu ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercelah. Dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Ayat 25 yang terakhir. Pada bulan ke-7, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban kesajian, dan minyak. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Yang sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan dan setia diberkati. Amin. Melalui firman Tuhan mari. Melalui tema firman Tuhan, lakukan keadilan dan kebenaran. Standarnya firman Tuhan. Neraca yang betul, ukuran yang betul, neraca yang betul, hati yang betul. Kalau diisi dengan firman Tuhan, biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Sesuai dengan pujian ini, jiwaku merasa tenang. Kalau berjalan bersama Yesus sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga. Amin. Maka jiwaku teduh, amin, pada jalan salibmu. Dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam sebelum beristirahat, berjaga dan berdoa, biar hari demi hari kita bersama dengan Yesus melangkah di dalam keadilan dan kebenaran hanya di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.